Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 1812066 dari program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan jalur metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah nutrisi ternak ruminansia. Dosen pengampu Ibu Andi Kurnia Armayanti, SPT MSI. Baik, silahkan simak videonya. Menurut Tillman et al. 1991, sebanyak 60-70% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pati. Selulosa dan hemiselulosa tidak dicerna oleh enzim yang dihasilkan ruminansia, tetapi dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Jadi, jika dibedakan dengan ternak monogastrik atau non-ruminansia, terkait metabolisme karbohidrat ini agak sedikit berbeda. Jika pada ternak monogastrik, karbohidrat itu kemudian dipengaruhi oleh enzim dan menghasilkan glukosa. Sementara metabolisme karbohidrat pada ternak poligastrik atau ternak ruminansia yaitu dipengaruhi oleh mikroorganisme rumen. Kemudian hasil akhirnya adalah volatile fatty acid atau VFA atau biasa disebut dengan asam lemak terbang. Jadi bagian karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat mudah larut dan karbohidrat sukar larut. Karbohidrat mudah larut itu seperti gula dan pati, dan kemudian karbohidrat sukar larut itu seperti selulosa, hemiselulosa. Contohnya saja hijauan atau limbah yang mengandung serat. Jadi kedua karbohidrat ini difermentasi oleh mikroba rumen, yakni mikroba bakteri, fungi, dan protozoa yang memiliki sifat mikroorganisme selulitik dan amilolitik sehingga membentuk hasil akhirnya adalah asam lemak VFA yang terdiri dari asetat, propionat, dan butirat di dalam rumen dan retikulum. Kemudian pemecahan karbohidrat menjadi VFA dalam rumen ini terdiri dari dua tahap, yaitu hidrolisis ekstraseluler dari karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi oligosakarida rantai pendek terutama di sakarida dan gula-gula sederhana. Kemudian tahap kedua adalah pemecahan oligosakarida dan gula-gula sederhana menjadi VFA oleh aktivitas enzim intraseluler. Kemudian komposisi VFA yang terbanyak dalam cairan rumen adalah asam asetat, asam propionat, dan butirat. Namun ada juga kandungan lain tapi dalam jumlah kecil, yakni format isobutirat, valerat, isovalerat, dan kaproat. Nah, dalam metabolisme pada ternak ruminansia ini, maka selain hasil akhirnya adalah VFA atau asam terbang, juga menghasilkan produk ikutan berupa gas, yakni CH4 atau metan, kemudian CO2 atau karbon dioksida, dan H2 atau hidrogen yang nantinya akan dikeluarkan melalui tubuh dengan cara eruptasi atau bersendawa. Kemudian sejumlah kecil karbohidrat dicerna dan sebagian dari polimer karbohidrat yang lolos fermentasi mikroba di prodekpan masuk ke usus halus, dicerna dan diserap. Jadi ada yang langsung lolos, itu nanti karbohidrat yang langsung lolos dari aktivitas mikroorganisme tadi, maka akan langsung diserap oleh usus halus. Kemudian asam VFA ini diantaranya tadi sudah saya sebutkan, yang dominan adalah asetat, propionat, dan butirat. Yang ini akan diserap melalui dinding rumen, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan ditransportasikan ke jaringan tubuh ternak. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya akan mengalami proses metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme yang menyuplai energi dan biosintesis, misalnya biosintesis lemak susu dari asam asetat dan butirat. Kemudian biosintesis glukosa dari asam propionat di dalam jaringan tubuh ternak. Jadi fungsi dari asam asetat dan butirat itu adalah untuk biosintesis lemak susu. Nah, itu adalah manfaatnya. Kemudian di dalam metabolisme karbohidrat ini dilibatkan pula sistem enzim yang terlibat di dalam metabolisme karbohidrat. Itu dihasilkan dari mikroba rumen, bukan dari ternak ruminansianya, melainkan dari mikroba rumennya. Karena ternak ruminansia dapat mensintesis glukosa dari asam propionat di dalam rumen dan fungsinya sebagai energi
tidak terlalu besar diharapkan oleh ruminansia. Beda halnya dengan monogastrik. Glukosa adalah sumber energi utama hasil fermentasi karbohidrat berupa asam asetat, butirat, dan propionat. Ini akan lebih signifikan jika kita memberi pakan ternak dengan pakan yang kaya akan pati atau konsentrat. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwasannya volatile VFA ini ada 3 komponen. Yang utama yaitu yang pertama asam asetat, butiran dan propionat. Jadi asam asetat adalah VFA yang paling berlimpah di dalam peredaran dan merupakan substrat utama metabolisme. Sejumlah kecil asetat di metabolisme menjadi CO2 oleh dinding lambung. Kebanyakan diambil oleh jaringan tubuh ternak untuk membentuk asetil CoA yang digunakan dalam siklus sitrat. Lalu yang kedua asam propionat. 30% propionat di metabolisme oleh dinding lambung menjadi asam laktat. Pembuluh darah lah yang mengandung laktat dan sisa propionat hampir sepenuhnya dipindahkan menuju hati. Di dalam hati dikonversikan menjadi oksaloasetat dan digunakan dalam siklus Krebs. Bersama asam laktat dikonversi menjadi glukosa yang dilepaskan ke dalam peredaran atau disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Propionat adalah satu-satunya asam lemak terbang yang mampu digunakan untuk proses glukogenesis. Kemudian yang ketiga adalah asam butirat. Kebanyakan asam ini dimetabolisme atau dioksidasi menjadi keton atau beta hidroksi butirat. Selanjutnya dibawa menuju hati dan metabolisme dengan cara yang sama sehingga hasil oksidasi yaitu beta hidroksi butirat akan terdapat dalam peredaran darah dan kemudian siap dimetabolisme oleh jaringan. Baiklah, itulah hasil penjelasan tentang metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan itu datangnya dari diri saya pribadi dan saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.